Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, senang sekali jumpa kembali bersama saya Karo Fahmi untuk kali ini di Berendo TVRI Bengkulu untuk edisi Senin 10 Juli 2023. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema kita yaitu fenomena kelebihan gula pada anak. Dan TVRI Bengkulu telah hadir untuk narasumber kita yang pertama yaitu ada Ibu Selvi Melinda selaku ibu rumah tangga, dan juga nanti akan bergabung bersama kita tentunya ada Dr. Sheila Arini Putri selaku dokter puskesmas dari Kampung Bali, ya kan. Tapi nanti kita masih menunggu kedatangan beliau. Kita akan ngobrol sejenak tentunya bersama dengan Ibu Selvi Melinda selaku ibu rumah tangga. Selamat sore Ibu, apa kabar? Sehat? Selamat sore, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, nah tema kita mengenai fenomena kelebihan gula pada anak, ya kan. Ibu selaku ibu rumah tangga, Ibu Selvi ini sendiri pernah dengar atau tahu nggak sih tentang adanya gula yang mungkin berlebihan pada anak tersebut? Sugaras itu disebabkan dari kelebihan gula ya kan ya. Mungkin karena anak makan permen banyak ya. Nanti banyak juga mau aku tanyain sama dokternya mungkin ya apa penyebabnya atau cara kalau misalnya udah terlanjur kena sugaras bagaimana gitu loh ya. Kalau misalkan anak kelebihan gula itu mungkin bisa jadi hiperaktif kayaknya kata sebagian yang aku baca-baca di internet begitu. Oke, baik. Nah, pernah lihat nggak sih untuk anak-anak yang mungkin kelebihan gula itu sendiri, Bu Selvi? Sejauh ini sih belum pernah lihat. Mungkin yang kelebihan gula ini anak yang dalam porsi badannya gede kali ya? Iya kali ya. Iya kali ya mungkin kan. Nanti mungkin yang diabetes mungkin ya kan. Yang diabetes ya kan, karena kita tahu bahwa semisalnya kalau diabetes itu kan munculnya pada orang-orang yang sudah dewasa ya kan, sudah umurnya mungkin kepala 3 atau kepala 2. Nah ini kalau pada anak ini fenomenanya itu udah lama Ibu ketahui atau baru-baru ini? Kalau aku sih baru tahu baru-baru ini ya. Baru-baru ini aku lihat di internet itu terutama di TikTok itu kan aku scroll lihat-lihat itu emang banyak yang ngobrolin tentang sugaras gitu karena banyak ibu-ibu rumah tangga itu yang khawatir takutnya kan kena juga sugaras itu karena efek negatifnya banyak banget ya kan ya. Yang Ibu ketahui efek negatifnya apa nih? Efek negatifnya seperti diabetes tadi, obesitas ya, obesitas pada anak kayak gitu, kayak kegemukan gitu. Jadi anak kan susah untuk beraktivitas ya kan ya. Oke. Nah, Ibu sendiri anaknya udah berapa orang nih? Anaknya satu, baru satu sih. Ya. Baru satu ya. Nah, makanya saat ini porsi badannya pas, ideal atau seperti apa? Porsi badannya ideal kalau ya? untuk anak saya ideal alhamdulillah. Oke. Ada ketakutan gak sih kalau misalnya anak ibunya Selvi itu nanti mengalami kelebihan gula? Ada cara-cara atau tipsnya gak sih untuk seorang ibu Selvi untuk wah ini ditakarin nih minum yang manis-manis, makan permennya juga ditakarin semenjak tahu informasi mengenai adanya penyakit mungkin kelebihan gula pada anak gitu? Iya, ya begitu kalau misalkan jajan, jadi aku agak kurangin dikit kalau untuk permen-permen itu aku kurangin. Jadi kalau misalkan kalau biar anak nggak banyak minta jajan tuh kita masak sendiri aja di rumah biar dia kenyang, biar bikin cemilan-cemilan yang lain gitu. Oh gitu. Nah kalau kan anak-anak ini kan ini apa suka banget sama yang manis-manis ya kan, suka banget yang manis-manis. Kalau kita cegah itu bakalan nangis, kalau kita nggak kasih itu bakal merengek gitu. Nah selaku ibu rumah tangga mungkin ada tipsnya nggak sih atau ada cara-cara khususnya, triknya ibu itu sendiri ngasih gula pada anak ini pas pada porsinya gitu? Ya dibatasin aja porsinya, jangan terlalu dilarang nanti anaknya ngamuk kan ya. Iya benar. Jadi ya dibatasin aja, misalkan sehari satu atau kalau misalkan mau permen satu aja gitu. Kalau udah itu udah kita batasin gitu, kita alihkan ke yang lain, misalkan bermain, diajak jalan-jalan gitu aja. Oke. Nah tapi kan pada saat makanan nih, nasi itu kan juga karbohidratnya gulanya tinggi banget ya kan, tinggi banget kan karbohidrat dan juga gulanya pada nasi itu sendiri. Nah Ibu Selvi sendiri tahu nggak sih kalau nasi itu sendiri juga bakalan
menambah gula juga pada anak itu sendiri? Kalau misalkan di nasi ya, kalau nasi kan cuma makan nasi aja Iya. sih anggapan aku ya kan, nggak terlalu banyak gula kayak permen atau minum-minuman itu jangan ditambah yang kayak gitu aja. Oh gitu. Nah kalau misalnya ada anak tetangga nih yang kena gula, kita harusnya apa nih? Apakah kita harus bilang, wah kebanyakan makan gula tuh kayak gitu? Boleh nggak sih Bu? Jangan deh kayak gitu kayaknya. Kalau misalkan ada anak tetangga yang kena gula ya kita ingetin untuk Iya. periksa ke dokter aja, ke dokter gizi ya kan. Kalau misalkan gula itu sebenarnya boleh-boleh aja tapi takarannya jangan melebihi gitu kan. Setahu Ibu takarannya gimana? Takaran gula yang baik untuk Aku pemberian belum gula tahu yang baik? juga takarannya nanti juga. kalau misalkan ada dokternya gitu. Oh gitu. Nah kalau misalnya obesitas tuh kan berarti udah termasuk menurut pengetahuan Ibu ya, kalau misalnya obesitas nih anak pada dengan adanya obesitas itu termasuk anak-anak yang sudah kelebihan gula atau seperti apa? Kalau obesitas ya, obesitas kelebihan gula. Obesitas bukan hanya kelebihan gula kayaknya ya. Kalau obesitas itu bisa kelebihan lemak juga, bisa jadi bisa obesitas juga sebenarnya. Nah, sepengetahuan Ibu sebagai orang awam nih ya kan. Nah, kalau misalnya anak sudah terkena yang namanya kelebihan gula nih, apa yang harus Ibu lakukan? Gimana ya? Nggak mau ke situ sih ya, tapi mudah-mudahan sih nggak ada ya. Kalau misalnya udah kelebihan gula ya kita berobat aja gitu, kita kurangin gulanya, kita juga berobat ke dokter begitu. Oke gitu ya. Baik, nah di rumah kalau misalnya gula Ibu sendiri untuk anaknya sekarang usianya berapa? Usia anak saya 4 tahun. Oh baru 4 tahun. Baru 4 tahun nih lagi ceria-cerianya juga ya Iya, kan, lagi benar. nakal-nakalnya, lagi pengen banget yang manis-manis ya kan. Iya. Nah itu tipsnya gimana Ibu untuk mengurangi gula itu sendiri tadi? Kalau untuk yang manis-manis ya gulanya itu paling aku takar aja sehari. Misalnya kalau permen gitu aku kurangin jajanan dia permen-permen aja. Kalau misalnya untuk yang roti kayak gitu beli boleh kalau roti-rotian. Tapi kalau untuk jajan ya, kalau misalnya gula itu kebanyakan di jajan-jajanan. Tapi kalau untuk di makanan paling dia nggak terlalu suka ya. Kalau Udah misalnya sekolah untuk belum anaknya sekarang? makan-makan di rumah. Udah sekolah belum anaknya Sekolah belum sih, Oh, belum ya? sekolah. Oh belum Iya. sekolah ya. Nah kalau semisalnya ini kan kita kan nggak tahu nih kalau mereka udah sekolah ya kan, jajannya itu pasti bakalan jajan yang nggak kita ketahui ya kan, yang kita nggak ketahui, terus apa mereka bakalan juga mengkonsumsi gula yang berlebihan. Nah di rumah bakalan Ibu tanyain itu seperti apa untuk nantinya ke depan mungkin? Mungkin ditanyain aja gitu. Kalau misalkan jajan gula jangan dulu gitu, jangan terlalu banyak. Jajan yang permen-permennya kurangin gitu. Kalau untuk jajan ya lebih baik cari yang lebih bergizi seperti susu. Mungkin yang susu yang UHT itu kan nggak Yang ada low fat gulanya ya ya. kan? Kalau misalkan untuk gula-gula kayak permen-permen itu kan nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu berpengaruh untuk tumbuh kembang si anak, malah jadi negatif ya kan. Jadi cari yang susu gitu boleh. Kalau misalnya roti juga cari yang roti-roti yang bagus gitu ya, yang benar-benar kandungan gizinya itu udah tahu. Oke baik, karena kita tahu bahwa juga makanan-makanan di luar Iya, di benar luaran sih. sana itu kandungan gulanya itu kita nggak tahu seberapa ya kan Bu. Terus gula-gula yang di luaran sana itu bagus tidak untuk tubuh si anak ya kan, karena Iya. rentan sekali tentunya untuk anak-anak ini nantinya terkena penyakit lainnya kalau kelebihan gula itu sendiri ya kan. Oke, nah kalau di rumah nih, kalau di rumah Ibu sendiri, mungkin ini jangan sama anak nih ya kan, atau jangan sama apa. Nanti kita bakal berbicara lagi mengenai gula ini sendiri. Untuk Anda pemirsa tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.